Mereka mengharap kamu langsung bereaksi, mengharap kamu tergiur umpan, membalas dengan emosi, menjelaskan diri, membuktikan sesuatu. Dunia ini dirancang untuk memprovokasi, notifikasi berdering tanpa henti. Orang-orang menguji batasmu, kekacauan menekan dari segala sisi. Semua itu dibuat untuk mengguncangmu, membuatmu bergerak tanpa berpikir, berbicara tanpa kejelasan, merasakan tanpa kendali. Tapi bagaimana kalau kau tidak melakukannya? Bagaimana kalau, di tengah hiruk-pikuk itu, kau bisa tetap diam? Bukan karena kau tak peduli, tapi karena kau telah melatih pikiranmu untuk merespons, bukan bereaksi. Karena kau telah menambatkan dirimu pada sesuatu yang lebih dalam daripada impuls. Itulah ajaran stoicisme. Kekuatanmu bukan terletak pada apa yang kau lakukan saat segalanya mudah, melainkan pada bagaimana kau mempertahankan pusatmu saat segala sesuatu di sekitarmu memohon agar kau kehilangan kendali. Di dunia yang untung dari kacauan emosionalmu, ketenanganmu menjadi pemberontakan. Pengendalian dirimu menjadi strategi. Ketenanganmu menjadi kekuatan. Jadi, kalau kau pernah merasa kedamaianmu terlalu mudah direnggut, atau emosimu terlalu mudah dibajak, inilah saatmu untuk merebut kembali kekuatan itu. Bukan dengan melawan lebih keras, tapi dengan berdiri lebih teguh. Dengan menguasai apa yang disebut stoik sebagai satu-satunya wilayah kekuasaan sejati, dunia batinmu. Kalau kau siap membangun kekuatan seperti itu bersamaku, bukan untuk pamer, tapi untuk jiwamu, berlanggananlah sekarang untuk mengikuti jalan kembali ke dirimu sendiri. Mari kita lalui bersama. 1. Jangan bereaksi otomatis. Ada keinginan tertentu yang lebih mengganggu orang daripada jeritan apapun. Kau mungkin pernah merasakannya, keinginan yang membuat orang lain gelisah, berbicara lebih dari yang seharusnya, atau berusaha lebih keras untuk menyentuh titik lemahmu. Itu bukan kekosongan, itu pengendalian. Orang takut pada ketenanganmu karena mereka tak bisa memanipulasinya. Mereka tak tahu apa yang kau pikirkan, bagaimana kau akan menanggapi, atau apakah kau akan menanggapi sama sekali. Ketidakpastian itu memperlihatkan kebutuhan mereka untuk mendominasi, untuk menarikmu ke dalam permainan mereka, di mana mereka merasa aman, di mana mereka tahu aturannya. Tapi kenyataannya, kebanyakan orang tidak menginginkan koneksi saat memprovokasi. Mereka ingin kepatuhan. Mereka ingin energimu, waktumu, reaksinya. Saat kau memberikannya, kau menyerahkan naskahnya. Kau menjadi tokoh dalam adegan mereka, bukan milikmu. Ada kekuatan diam dalam berhenti sejenak, bukan sekadar menahan lidah, tapi benar-benar melihat situasi apa adanya. Seseorang sedang mencoba menarikmu keluar dari kedamaianmu. Kau tak perlu membalas. Kau tak perlu membuktikan bahwa kau lebih pintar, lebih cerdas, atau lebih tangguh. Yang kau butuhkan hanyalah tidak bermain. Setiap kali kau merespons karena impuls, karena dorongan alami untuk membela diri, kau sebenarnya melangkah ke dalam bingkai orang lain. Kau bereaksi sesuai jadwal mereka. Kau membuktikan bahwa kau bisa dipanggil, dipicu, didorong seperti mainan dengan tombol-tombolnya. Dan biayanya? Energi, martabat, kejernihanmu. Ketenangan bukan absennya emosi, tapi kehadiran penguasaan. Artinya kau tahu persis apa yang kau rasakan, tapi kau telah melatih diri untuk memutuskan apakah itu perlu diungkapkan, dan kapan. Seperti berjalan melewati api tanpa membiarkan nyala api menyentuh kulitmu. Kau merasakan panasnya, kau mengakuinya, tapi kau tidak menggeliat. Kau tidak membiarkan dunia melihatmu terbakar. Kau mempertahankan garis. Dan dalam ketenangan itu, orang mulai melihat sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Saat itulah mereka menghormatimu, atau memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya. Either way, kau menang. Pikirkan berapa sering orang melempar jebakan kecil ke arahmu. Sindiran dalam percakapan biasa, lelucon yang sebenarnya menyakitkan, pujian yang entah bagaimana menusuk. Itu bukan kebetulan. Itu tes. Mereka ingin tahu, akankah kau tersentak? Akankah kau melawan? Akankah kau mencoba membuat mereka merasa buruk karena mencoba membuatmu merasa kecil? Dan kebanyakan dari kita terjebak. Kita ingin mengoreksi mereka. Kita ingin keadilan. Tapi yang sebenarnya kita inginkan adalah agar mereka mengakui apa yang mereka lakukan, dan itu jarang terjadi. Jadi, alih-alih penutup, kita dapat frustrasi. Alih-alih kejernihan, kita terperangkap lagi.
Stoicisme mengajarkan sesuatu yang kuat di sini. Kau bertanggung jawab atas responsmu, bukan atas tindakan mereka. Ruang antara apa yang mereka lakukan dan bagaimana kau bereaksi, itulah kerajaanmu sepenuhnya. Dan kau bisa menjaganya, atau meninggalkannya. Epictetus pernah berkata, jika seseorang berhasil memprovokasi MU, sadarilah bahwa pikiranmu ikut terlibat dalam provokasi itu. Itu menyakitkan, bukan? Karena itu mengalihkan fokus dari menyalahkan mereka ke mendisiplinkan dirimu. Ini bukan tentang membiarkan orang menginjakmu. Ini tentang memilih kapan dan bagaimana kau merespons. Karena tidak setiap serangan layak mendapatkan perang. Beberapa hal tidak sepadan dengan biaya ketenanganmu. Ada martabat mendalam dalam tidak menjelaskan dirimu kepada orang yang sedang berusaha salah memahamimu. Dalam tidak membuang-buang kejernihanmu pada seseorang yang hanya tertarik pada kebingunganmu. Saat kau berhenti bereaksi, kau berhenti mengalirkan energi ke setiap hinaan kecil atau perubahan suasana hati mendadak yang dilemparkan padamu. Kau mulai memilih momenmu. Dan saat kau berbicara, itu benar-benar berarti. Karena kata-katamu bukan tersebar seperti panik, tapi ditempatkan seperti batu. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tanpa emosi. Ini tentang diteguhkan. Ketenangan tidak berarti kau membiarkan hal-hal yang penting berlalu begitu saja. Artinya kau memutuskan apa yang cukup penting untuk memecah keheninganmu. Artinya kau bisa duduk dalam ketidaknyamanan tanpa perlu membalas hanya untuk merasa kuat. Kau bisa membiarkan orang lain mengamuk, mengatakan pendapatnya, bahkan menghinamu, dan tetap teguh. Karena identitasmu tidak dibangun dari persetujuan mereka. Kedamaianmu tidak dipinjam dari validasi mereka. Itu milikmu, dibangun dari dalam. Kau akan menyadari sesuatu yang luar biasa saat kau berhenti bereaksi. Orang tidak tahu harus berbuat apa. Mereka jadi lebih keras, lebih jahat, mulai menuduhmu jauh, palsu, atau terlalu tenang. Mengapa? Karena ketenanganmu menyoroti kekacauan mereka. Keheninganmu menunjukkan betapa kerasnya mereka sebenarnya. Pengendalian dirimu mencerminkan kekurangan mereka. Dan cermin itu tidak nyaman, tapi kau tidak di sini untuk membuat orang lain nyaman dengan mengorbankan integritasmu sendiri. Ini terutama berlaku dalam hubungan dekat, keluarga, teman, bahkan pasangan. Orang-orang terdekatmu tahu tombol-tombolmu. Mereka tahu pola lamamu. Mereka mengharap kamu bereaksi seperti biasa. Jadi, saat kau tidak melakukannya, itu mengacaukannya. Kadang membuat mereka mendorong lebih keras. Tapi kau bukan lagi orang yang dulu. Kau tidak di sini untuk membuktikan apapun lagi. Kau di sini untuk hidup selaras. Dan bagian dari itu adalah memutuskan bahwa tidak setiap pertempuran layak mendapatkan napasmu. Tidak setiap hinaan layak mendapatkan penjelasanmu. Beberapa hal cukup dijawab dengan anggukan dan diam. Diam itu bukan pasif. Itu disengaja. Itu strategi. Itu disiplin. Itu mengetahui bahwa waktumu, pikiranmu, hatimu berharga, dan kau tidak akan memberikannya pada orang yang belum pantas mendapatkannya. Karena saat kau melatih diri untuk tidak bereaksi, sesuatu berubah. Kau berhenti menjadi boneka, dan mulai menjadi kehadiran. Kehadiran yang tidak naik ke umpan. Kehadiran yang tidak perlu menyesuaikan energi. Kehadiran yang terasa tak tersentuh. Tapi jujur saja, ini butuh latihan. Butuh kegagalan. Butuh momen di mana kau tetap bereaksi dan menyesalinya. Di mana kau bicara terlalu banyak. Di mana kau membiarkan mereka menarikmu kembali ke kebiasaan lama. Itu bagian dari perjalanan. Setiap kali kau ditarik keluar dari kedamaianmu, itu hanya kesempatan lain untuk membangunnya lebih kuat. Untuk lebih cepat menyadari pemicunya. Untuk berhenti lebih lama. Dan perlahan, reaksimu berubah menjadi respons. Diammu berhenti terasa seperti menelan emosi, dan mulai terasa seperti memiliki kekuatanmu. Dan kekuatan dalam bentuk ini bukan keras, bukan pamer, bukan tentang lebih baik dari orang lain. Ini tentang lebih baik untuk dirimu sendiri, lebih stabil, lebih fokus, lebih tenang. Karena kau telah berhenti membagikan energimu seperti permen di parade. Kau mulai menyimpannya untuk apa yang benar-benar layak, pertumbuhanmu, tujuanmu, kedamaianmu. Kau menjadi seseorang yang bisa berjalan ke dalam badai, dan tidak menjadi badai itu. Seseorang yang mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Seseorang yang berhenti bukan karena takut, tapi karena sedang menghitung.
Ada juga kasih sayang yang tenang dalam hal ini. Saat kau berhenti bereaksi, kau mulai melihat dengan jelas. Kau sadar bahwa sebagian besar serangan orang datang dari ketakutan, ketidakamanan, atau rasa sakit. Mereka tidak selalu mencoba menyakitimu. Mereka sedang mengelola kekacauan mereka sendiri, dan kau hanya berada di radius ledakannya. Itu tidak membenarkan perilaku mereka, tapi membantu kau melepaskan kebutuhan untuk melawan setiap kali. Kau bisa mundur, bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan pengertian. Saat itulah ketenanganmu menjadi kebijaksanaan. Dan saat kau mempertahankan ketenangan itu secara konsisten, orang memperhatikan. Bukan hanya yang mencoba memprovokasi, tapi yang mengamati, belajar darimu. Kehadiranmu mulai mengajarkan orang lain bahwa itu mungkin, bahwa mungkin mereka tidak harus kehilangan akal setiap kali hidup menekan, bahwa mungkin ketenangan adalah pilihan. Begitulah kedamaian menyebar, bukan melalui ceramah, tapi melalui contoh. Melalui disiplin diam seseorang yang menolak untuk tergoda. Seseorang yang tahu mereka tidak perlu bereaksi otomatis, karena mereka bukan lagi aktor dalam drama orang lain. Mereka adalah sutradara hidup mereka sendiri. Dan disitulah kekuatanmu hidup. 2. Biarkan diam yang berbicara. Ada sesuatu tentang keheningan yang membuat orang gelisah. Bukan keheningan saat sendirian di alam atau membaca buku, tapi keheningan di antara orang-orang. Dalam percakapan, dalam pertengkaran, di ruangan penuh ketegangan, di mana satu orang memilih untuk tidak berbicara. Jenis keheningan itu terasa keras, tidak nyaman, bahkan konfrontatif. Dan itulah mengapa itu sangat kuat. Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk mengisi setiap detik, untuk merespon seketika, untuk menjelaskan diri sebelum diminta. Tapi bagaimana kalau langkah terkuat bukan berbicara lebih keras, melainkan tidak mengatakan apa-apa sama sekali? Keheningan mengganggu orang yang membutuhkan kekacauan untuk merasa terkendali. Beberapa orang bergantung pada kebisingan, bolak-balik, drama, komentar tanpa henti, untuk merasa menang. Karena selama kau berbicara, membela, menjelaskan, mereka tahu di mana kau berada. Mereka bisa melacak emosimu. Mereka bisa memprediksi langkahmu selanjutnya. Tapi saat kau diam, kau menjadi tak terduga. Dan ketidakpastian itu memperlihatkan ketidakamanan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau rencanakan? Apa yang mungkin kau katakan? Atau lebih buruk, apa yang kau tidak katakan? Bukan absennya suara yang mengganggu mereka. Itu kehadiran ketenangan. Keheningan bukan kelemahan, bukan menyerah, bukan menghindar. Itu disiplin. Itu keputusan untuk keluar dari badai, bukan menjadi bagian darinya. Kau tidak perlu berdebat untuk membuktikan kau benar. Kau tidak perlu memotong pembicaraan untuk didengar. Dan kau pasti tidak perlu menjelaskan setiap langkahmu kepada orang yang sudah memutuskan pikiran mereka. Beberapa hal tidak butuh klarifikasi. Beberapa orang tidak layak mendapatkan jawaban. Biarkan tindakanmu berbicara. Biarkan ketidakhadiranmu berbicara. Biarkan ketenanganmu menjadi pesan yang begitu jelas, tanpa perlu kata. Saat kau duduk dalam diam cukup lama, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang mengisi kekosongan. Mereka berbicara terlalu banyak. Mereka mengulangi diri. Mereka mengungkapkan hal-hal yang tidak mereka maksudkan. Saat itulah topeng terlepas. Saat itulah niat, ketakutan, dan ketidakamanan mereka tumpah, bukan karena kau memaksa, tapi karena keheninganmu membuat mereka cukup tidak nyaman untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di dalam. Dan kau hanya mendengarkan. Kau mengamati, kau mengumpulkan kebenaran, tanpa mengangkat jari. Karena orang yang mendengarkan melihat lebih banyak daripada yang berbicara. Ide ini berakar dalam filsafat Stoik. Marcus Aurelius, saat merenungkan perilaku manusia, menulis, jawaban terbaik untuk kemarahan adalah keheningan. Ini bukan hanya tentang menolak bertarung. Ini tentang menolak menurunkan diri. Tentang mempertahankan keteraturan batinmu saat orang lain mencoba mendorongmu ke dalam kekacauan. Karena saat kau tetap diam, kau bukan hanya menghindari drama, kau menolak menyerahkan kedamaianmu. Dan pilihan itu, seiring waktu, menjadi reputasimu. Orang mulai tahu kau sebagai seseorang yang tidak terlibat dalam pertengkaran kecil. Seseorang yang tidak perlu memenangkan permainan kebisingan untuk didengar. Sekarang,
Jujur, keheningan butuh kekuatan. Terutama di dunia di mana suara terkeras sering mendapat perhatian terbanyak. Saat seseorang menuduhmu sesuatu, instingmu adalah membela diri. Saat seseorang salah menilaimu, dorongan pertamamu adalah meluruskan catatan. Tapi inilah kenyataan pahit. Sebagian besar waktu, membela diri tidak akan mengubah pikiran mereka. Itu hanya akan melelahkanmu. Dan jika seseorang sudah berkomitmen untuk salah memahamimu, tidak ada penjelasan yang akan cukup. Saat itulah keheningan menjadi bukan hanya alat, tapi perisai. Kau berhenti mengalirkan energi untuk orang yang tidak mendengarkan. Kau juga berhenti memberi orang jalan pintas emosional. Saat kau bereaksi cepat, terutama dengan kemarahan, sarkasme, atau defensif, kau memudahkan mereka untuk melabelimu. Itulah dirimu yang sebenarnya. Tapi saat kau diam, mereka tidak mendapatkan penutup itu. Mereka ditinggalkan bertanya-tanya. Dan kebingungan itu kuat karena menempatkanmu dalam kendali tempo. Kau tidak lagi menari sesuai irama mereka. Mereka duduk di sana, mengetuk-ngetuk jari, menunggumu. Dan semakin lama mereka menunggu, semakin banyak mereka memperlihatkan tentang kebutuhan mereka akan kendali. Keheningan juga memberimu ruang untuk berpikir. Tidak setiap pikiran perlu diucapkan. Tidak setiap perasaan perlu dibagikan. Dalam diam, kau mendapatkan kejernihan. Kau mendapatkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, sebelum mengatakan sesuatu yang akan kau sesali. Carl Jung pernah berkata, keheningan adalah sumber kekuatan besar. Itu bukan metafor. Itu kebenaran psikologis. Saat kau menarik diri dari kebisingan, kau menarik diri dari manipulasi, kebingungan, dan tekanan eksternal. Kau kembali ke pusatmu sendiri. Disitulah kebijaksanaanmu hidup. Disitulah kau ingat apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak. Pikirkan berapa sering kita menggunakan kata-kata sebagai pelindung. Kita berbicara untuk membela diri, untuk membenarkan pilihan, untuk melembutkan kecanggungan. Tapi kadang kata-kata malah menghalangi. Mereka memperumit yang seharusnya sederhana. Mereka mencairkan kebenaran. Mereka mengundang kebingungan. Ada alasan stoik menghargai keringkasan, karena kejernihan tumbuh subur dalam kesederhanaan. Dan kadang, hal paling jelas yang bisa kau lakukan adalah tidak mengatakan apa-apa. Ada juga kualitas spiritual dalam keheningan. Itu memungkinkanmu untuk menyaksikan, bukan hanya apa yang orang lain lakukan, tapi apa yang kau lakukan. Polamu, pemicumu, impulsmu. Saat kau selalu berbicara, kau selalu bereaksi. Tapi dalam diam, kau mulai mengamati, kau mulai memahami. Disitulah kesadaran diri sejati lahir. Itu tidak datang dari lebih banyak kebisingan. Itu datang dari mundur dan mengamati pikiranmu sendiri tanpa penghakiman. Itulah stoicisme dalam praktik, bukan hanya tenang, tapi melihat dengan jelas melalui badai. Tentu saja, beberapa orang akan terganggu oleh keheninganmu. Mereka akan menuduhmu jauh, dingin, kasar, tapi itu lebih banyak bicara tentang ketidaknyamanan mereka daripada batasmu. Jangan biarkan rasa bersalah menyeretmu kembali ke kebisingan yang telah kau tinggalkan. Kau tidak bertanggung jawab mengelola ketidaknyamanan orang lain dengan kedamaianmu. Dan jika seseorang benar-benar menghargai kehadiranmu, mereka akan belajar duduk dalam ketenangan itu bersamamu, bukan menuntutmu mengisinya untuk mereka. Dalam hubungan, ini bisa mengubah segalanya. Saat kau berhenti buru-buru merespons, saat kau membiarkan keheningan menetap alih-alih memaksa kata berikutnya, kau menciptakan ruang untuk koneksi sejati, untuk kebenaran, untuk jeda. Kau berhenti bereaksi dari ketakutan dan mulai mendengarkan dari perhatian. Kau berhenti tampil dan mulai menjadi. Jenis kehadiran itu langka. Jenis kehadiran itu menyembuhkan. Ada juga kekuatan taktis dalam keheningan. Dalam negosiasi, misalnya, orang yang berbicara lebih sedikit sering memegang kekuatan lebih. Dalam konfrontasi, yang tetap tenang biasanya melihat jalan keluar sebelum yang lain sadar ada pilihan. Dalam kepemimpinan, keheningan menunjukkan pengendalian. Itu menunjukkan kendali. Dan itu mendapatkan kepercayaan. Karena orang tidak mengikuti kebisingan. Mereka mengikuti arah. Mereka mengikuti kejernihan. Dan kejernihan datang dari keheningan dulu. Tapi ingat, keheningan tidak berarti menekan emosi. Itu berarti memilikinya.
Kau bisa merasakan dalam-dalam dan tetap memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Itu bukan represi, itu penguasaan. Dan semakin kau mempraktikannya, semakin kau sadar bahwa keheningan tidak kosong. Itu penuh kesabaran, penuh kekuatan, penuh segala sesuatu yang kebisingan coba mengalihkanmu darinya. Akhirnya, orang mulai mengerti, bukan karena kau memberitahu, tapi karena keheninganmu membuat mereka mendengarkan. Keheninganmu mengajarkan mereka cara memperlakukanmu. Keheninganmu mengingatkan mereka bahwa beberapa energi tidak bisa disesuaikan, dan seharusnya tidak. Karena ketenanganmu bukan hanya suasana hati. Itu pesan. Itu mengatakan, aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang aku perjuangkan. Dan aku tidak perlu berteriak untuk membuktikannya. Itulah jenis keheningan yang mengubah ruangan. Yang melucuti pertengkaran. Yang memutus siklus. Yang melindungi kedamaian. Yang mengajarkan tanpa menguliahi. Yang memimpin tanpa memaksa. Dan begitu kau memanfaatkan jenis keheningan itu, kau tidak akan pernah melupakannya. Itu menjadi bagian dari siapa kau. Kehadiran yang tenang dan stabil di dunia yang lupa cara bernapas. Jadi, lain kali kau tergoda untuk berbicara, membela, memperjuangkan suaramu, berhenti sejenak. Tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apakah momen ini meminta kebisingan atau kehadiran? Karena keheningan, saat digunakan dengan kebijaksanaan, berbicara dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan kebisingan. Dan saat dunia di sekitarmu mulai bergoyang, keheninganmu menjadi jangkar yang menahan segalanya. 3. Pujian adalah jebakan lembut. Kita semua suka diakui, bukan? Sebuah pujian di sana, tepukan di punggung di sini, rasanya enak dilihat, dihargai, diakui atas kerja keras yang kita lakukan. Kita semua pernah merasakan gelombang itu saat seseorang bilang kita melakukan kerjaan hebat, bahwa kita pintar, berbakat, atau sesuatu yang meningkatkan rasa harga diri. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Ada garis tipis antara merasa baik karena pujian dan membutuhkannya untuk merasa baik tentang diri sendiri. Dan begitu kau melintasi garis itu, pujian menjadi jebakan lembut yang perlahan menarik harga dirimu dan rasa nilaimu. Pada awalnya, halus. Kau mungkin mengabaikannya, tertawa, atau bahkan menyangkal sedikit. Cuma pujian, tidak apa-apa. Tapi kemudian itu terjadi lebih sering. Mungkin di kantor, dengan teman, bahkan dari orang asing. Di suatu titik, kau sadar senyummu tidak terasa nyata, kecuali seseorang memberi umpan balik positif itu. Rasanya seperti kau membutuhkannya. Dan saat itulah jebakan menutup. Karena sekarang nilaimu terikat pada validasi eksternal. Kau tidak lagi berdiri di atas tanah yang kokoh. Kau melayang, menunggu pujian berikutnya untuk menjagamu di udara. Tapi jalan stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Pikirkan itu sebentar. Kebahagiaan hidupmu tidak tergantung pada apa yang orang lain katakan tentangmu. Tidak tergantung pada apakah kau diperhatikan atau tidak. Itu tergantung pada apa yang kau katakan pada dirimu sendiri. Dunia bisa memujimu atau mengkritikmu, tapi stoik mengerti bahwa keduanya tidak boleh mendefinisikanmu. Pujian dan sanjungan seperti sinar matahari, enak saat datang, tapi bukan sesuatu yang kau andalkan untuk bertahan hidup. Itu kekuatan eksternal yang berubah-ubah seperti cuaca. Jika kau mendasarkan kebahagiaan dan harga dirimu padanya, kau akan selalu berada di bawah kendali cuaca. Dan percayalah, cuaca itu tidak bisa diprediksi. Jadi, apa yang terjadi saat kau terikat pada pujian? Kau mulai beraksi untuk persetujuan. Kau mulai membentuk tindakan dan keputusanmu berdasarkan apa yang orang pikirkan tentangmu, bukan berdasarkan nilai atau prinsipmu sendiri. Kau tidak lagi bertindak karena itu benar. Kau bertindak karena ingin mendengar kata-kata itu lagi. Dan inilah yang benar-benar menyakitkan. Saat kau beraksi untuk persetujuan, kau menyerahkan kekuatanmu. Begitu kau mulai mengandalkan pujian untuk kebahagiaanmu, kau kehilangan kemampuan untuk hidup secara autentik. Kau menjadi bisa diprediksi. Kau menjadi orang yang hanya melakukan apa yang membuatnya diperhatikan, bukan apa yang selaras dengan nilainya. Stoik mengajarkan bahwa tindakanmu harus didorong oleh kebajikan batin, bukan imbalan eksternal. Kita bertindak karena itu benar, bukan karena ingin orang lain memperhatikan. Saat kau hidup sesuai nilai-nilaimu,
Tindakanmu kokoh, berakar, tidak perlu tampil untuk dunia. Kau adalah siapa kau, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Pujian menjadi sesuatu yang kau terima, tapi tidak kau pegang erat. Kau menghargainya sebagai pengingat bahwa kau di jalur yang benar, tapi kau tidak mengandalkannya untuk membimbing langkahmu. Pola pikir ini bukan tentang menolak semua pujian atau mengatakan kau tidak pernah butuh pengakuan. Ini tentang menciptakan fondasi yang begitu kuat sehingga tidak ada pujian, seberapa hebatnya pun, yang bisa menggoyahkan rasa dirimu. Carl Jung berbicara tentang ide kekuatan batin ini saat ia berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa kau sebenarnya. Untuk benar-benar menjadi siapa kau harus melepaskan diri dari opini orang lain. Kau harus melepaskan kebutuhan untuk divalidasi oleh sumber eksternal. Saat kau berhenti beraksi untuk persetujuan orang lain, kau membuka ruang untuk benar-benar menjadi dirimu. Kau menjadi aktualisasi diri, hidup dari tempat kejernihan dan autentisitas batin. Orang-orang yang memujimu bukan penentu nilaimu, kau yang menentukan. Saat kau hidup dari tempat kebenaran diri ini, pujian menjadi hanya momen sementara, bukan bagian permanen dari identitasmu. Tapi bagaimana dengan kritik? Sama saja. Jika kau membiarkan kritik mendefinisikanmu, jika kau menganggapnya sebagai kebenaran tentang siapa kau, maka kau telah menyerahkan kendalimu. Kau membiarkan dunia mendikte keadaan emosionalmu. Stoicisme mengajarkan bahwa kritik, seperti pujian, adalah kekuatan eksternal. Itu perspektif orang lain. Dan jika kau mengandalkan opini orang lain untuk harga dirimu, kau akan selalu berada di bawah kendali mereka. Kritik juga tidak bisa mendefinisikanmu. Itu cerminan perspektif orang lain, bukan kebenaranmu. Tujuannya adalah mengembangkan kejernihan batin di mana baik pujian maupun kritik tidak memiliki kekuatan untuk membuatmu merasa kurang atau lebih dari yang sebenarnya. Dengan cara ini, kau mulai membangun ketahanan emosional sejati. Pujian dan kritik akan selalu datang dan pergi, tapi rasa dirimu harus diteguhkan pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Saat kau melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, kau merebut kembali kekuatanmu. Kau tidak lagi menekuk sesuai keinginan pujian atau sengatan kritik. Kau berdiri teguh dalam kebenaranmu sendiri. Dan dari tempat itu, kau bisa bertindak selaras dengan nilaimu, bukan egomu. Pikirkan terakhir kali seseorang memujimu. Bagaimana rasanya? Apakah itu membuatmu merasa di puncak dunia? Atau hanya momen sementara yang cepat memudar saat orang berikutnya mengatakan sesuatu yang lain? Pujian terasa hebat pada saat itu, tapi mengandalkannya membuatmu selalu mengejar high berikutnya. Kuncinya bukan menghindari pujian sama sekali. Kuncinya adalah memahami perannya. Pujian, seperti kritik, hanyalah kebisingan. Sesuatu yang ada di luar dirimu. Dan saat kau menjadikannya pusat kebahagiaanmu, kau kehilangan dirimu dalam keriuhan. Jadi, bagaimana kita bergeser? Pertama, kita harus belajar melepaskan kebutuhan akan persetujuan. Saat seseorang memujimu, ucapkan terima kasih, tapi jangan biarkan itu berakar. Akui, tapi jangan pegang erat. Biarkan mengalir melewatimu, bukan masuk ke dalam dirimu. Sadari bahwa nilaimu tidak tergantung pada bagaimana orang lain melihatmu, tapi pada bagaimana kau melihat dirimu sendiri. Dengan menginternalisasi pola pikir ini, kau membebaskan diri dari jebakan pencarian validasi konstan. Kau mulai hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk tepuk tangan. Kedua, kita perlu mengembangkan rasa diri yang tak tergoyahkan. Ini datang dari memahami siapa kau, terlepas dari pengakuan eksternal. Saat kau berhenti membuang waktu beraksi untuk orang lain, kau menciptakan lebih banyak ruang untuk hidup secara autentik. Kau berhenti tersesat oleh opini orang lain, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Hidup selaras dengan nilaimu. Ini berarti membuat keputusan berdasarkan prinsipmu sendiri, bukan karena ingin disukai atau dipuji. Dan saat kritik datang, seperti yang pasti akan terjadi, jangan terguncang. Ingat, itu hanya cerminan perspektif orang lain. Itu lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentangmu. Kau tidak perlu membela diri atau menjelaskan tindakanmu. Tetap berakar dalam kejernihan batinmu. Saat kau berhenti mencoba membuktikan diri kepada orang lain, kau berhenti memberi mereka kekuatan untuk mengurangimu. Sebaliknya, kau mempertahankan kedamaianmu. Kau berdiri teguh dalam identitasmu sendiri.
Saat kau menjalani jalan ini, pujian dan kritik tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atasmu. Kau akan mulai menghargainya sebagai apa adanya, momen sementara yang tidak memiliki dampak nyata pada nilaimu. Sebaliknya, kau akan mulai menyadari bahwa pemenuhan sejati datang bukan dari validasi eksternal, tapi dari menyelaraskan tindakanmu dengan nilai dan prinsipmu. Itulah jalan sejati menuju kedamaian. Jalan stoik, kau yang memutuskan nilaimu, bukan dunia di sekitarmu. Jadi, tersenyum, angguk, dan terus berjalan. Tepuk tangan tidak mendefinisikanmu. Kedamaian batinmu yang melakukannya. 4. Perlambat saat dunia mempercepat. Ada hal aneh yang terjadi saat kekacauan mengambil alih. Itu tidak hanya membuat segalanya lebih keras atau lebih berantakan. Itu membuat semuanya bergerak lebih cepat. Orang mulai berbicara terburu-buru, mengirim pesan seperti balapan, menuntut keputusan seolah waktu akan habis. Seolah dunia sendiri mulai berputar lebih cepat, menyeret semua orang bersamanya. Tapi inilah intinya, tidak ada kecepatan itu yang produktif. Itu panik yang menyamar sebagai urgensi. Itu kebisingan semua orang yang berlari-lari, berusaha bertindak seolah mereka mencapai sesuatu, padahal sebenarnya mereka hanya berlari menuju kesalahan. Kekuatan sejati, keahlian sejati, datang saat kau memutuskan untuk melambat. Dan itu tidak berarti menghentikan segalanya sepenuhnya. Itu berarti mengendalikan tempo MU sendiri saat dunia mencoba menarikmu ke dalam kegilaannya. Dalam filsafat stoik, konsep melambat bukan hanya tentang mengurangi kecepatan fisik. Ini tentang menciptakan ketenangan batin saat segala sesuatu di sekitarmu bergegas. Kau bisa menjadi orang yang tetap berakar, bukan bereaksi terhadap kekacauan di sekitarmu. Kau bergerak dengan langkah yang disengaja, penuh pertimbangan. Seperti yang bijak katakan Marcus Aurelius, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Saat tekanan meningkat dan orang di sekitarmu berlari, itulah saat untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan langkah berikutnya. Saat itulah kau mendapatkan kejernihan. Kau berhenti tersapu arus dan mulai menavigasi dengan niat. Pikirkan, berapa sering kau membuat keputusan tergesa-gesa karena segalanya terasa mendesak? Berapa kali kau setuju pada sesuatu, mengirim pesan, atau membuat pilihan karena merasa tidak punya waktu untuk berpikir? Seperti balapan di mana garis finish terus bergerak. Itu bukan urgensi. Itu kecemasan yang menyamar sebagai produktivitas. Kita semua pernah ada di sana. Seseorang mengirim email dengan subjek urgent dan seketika pikiran masuk ke mode darurat. Tekanan mulai naik, detak jantung meningkat, dan sebelum kau sadar, kau sudah terjun ke dalam sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi melambat, itulah penangkalnya. Pikiran yang tenang tahu cara menangani tekanan itu. Itu tidak menyerah pada terburu-buru. Sebaliknya, itu memilih untuk bergerak dengan tujuan. Satu langkah pada satu waktu, dengan hati-hati menempatkan setiap kaki, memastikan itu langkah yang benar. Carl Jung pernah berkata, tergesa-gesa bukan dari setan. Itu adalah setan. Pikirkan itu sebentar. Kita sering berpikir kecepatan identik dengan efisiensi, produktivitas, menyelesaikan sesuatu. Tapi Jung, dalam kebijaksanaannya yang mendalam, menyarankan bahwa itu jebakan. Dan saat kita terburu-buru, saat kita menyerah pada tempo gila dunia, kita kehilangan diri kita di dalamnya. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai sejati kita. Saat semua orang di sekitarmu berlomba menuju garis finish, kita harus ingat, kita tidak perlu ikut balapan sama sekali. Kekuatan kita ada pada keputusan untuk bergerak dengan niat, bukan kecepatan. Ada juga sesuatu yang sangat kuat tentang melihat apa yang orang lain lewatkan saat kau bergerak lambat. Saat semua orang dengan panik mencoba maju, kau mulai memperhatikan hal-hal yang mereka tidak. Kau menangkap detail yang hilang dalam terburu-buru. Kau mendengar hal-hal yang tidak diucapkan. Kau merasakan hal-hal yang diabaikan. Itulah kekuatan pikiran yang tenang. Itu melihat lebih banyak karena tidak terburu-buru. Pikirkan berapa sering kita membuat kesalahan saat kita berlari melalui tugas-tugas kita, hanya mencoba mencentang kotak-kotak. Kita tidak memberi diri waktu untuk berpikir, mempertanyakan, mengevaluasi. Tapi saat kau melambat, saat kau mengambil momen untuk bernapas, tiba-tiba kau melihat semua hal yang tadi hanya di luar jangkauan dalam kabut kecepatan.
Kau memperhatikan nuansa dalam percakapan. Kau menangkap ketidakkonsistenan dalam argumen. Kau bisa melihat konsekuensi tindakanmu sebelum terwujud. Dan karena itu, kau membuat lebih sedikit kesalahan. Di dunia yang menuntut lebih dan lebih banyak waktu kita, melambat adalah tindakan perlawanan, bukan kemalasan. Itu strategis, bukan keraguan-raguan. Itu disiplin. Semakin kau belajar melambat di hadapan urgensi, semakin kau mulai menguasai keadaanmu. Seperti menjadi pengamat tenang dalam badai. Kau melihat kekacauan berputar di sekitarmu, tapi kau tidak tersapu. Kau bergerak dengan tujuan, dengan kejernihan. Kau mengerti bahwa balapan tidak sepenting pilihan yang kau buat di sepanjang jalan. Dan saat kau bergerak lambat dan penuh pertimbangan, kau akan menemukan bahwa dunia di sekitarmu mulai berubah. Orang mulai memperhatikan ketenanganmu. Mereka mulai menghormati kemampuanmu untuk tetap berpijak. Dan saat itulah kau sadar betapa kuatnya ketenangan. Stoisisme mengajarkan bahwa peristiwa eksternal di luar kendali kita, tapi respons kita selalu dalam kekuatan kita. Di dunia yang ingin kita mempercepat, bereaksi tanpa berpikir, berlari dari satu hal ke hal lain, jalan stoik adalah melambat, mengamati, dan merespons dengan tujuan. Saat hidup melempar kekacauan padamu, hal paling kuat yang bisa kau lakukan adalah tarik napas dalam, berhenti sejenak, dan berpikir sebelum bertindak. Kekuatan pikiran tenang bukan dalam melawan badai, tapi dalam memilih cara menavigasinya. Saat kau melambat, kau mulai melihat dunia secara berbeda. Kau mulai sadar bahwa kau tidak perlu bersaing dengan terburu-buru dunia. Kau tidak perlu terperangkap dalam kegilaan. Sebaliknya, kau menemukan irama MU sendiri, tempo MU sendiri. Dan dalam irama itu, kau menjadi tak terhentikan. Bagian paling luar biasa dari melambat adalah bahwa itu tidak hanya menguntungkanmu, itu mengubah cara orang lain melihatmu. Orang-orang yang terburu-buru, yang bereaksi impulsif, yang membuat keputusan cepat, mereka mudah dipengaruhi, mudah dimanipulasi, mudah tergelincir. Tapi saat kau melambat, saat kau mengendalikan tempo MU, kau menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kau menjadi ketenangan dalam badai, yang berdiri teguh saat dunia berputar di sekitarmu. Dan itu sendiri adalah pesan kuat. Itu mengirim sinyal ke semua orang di sekitarmu bahwa kau tidak tergoyahkan oleh kekacauan mereka. Kau tidak tergoyahkan oleh urgensi mereka. Kau mengendalikan tindakanmu sendiri, keputusanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Dan itulah kekuatan utama. Ada juga keanggunan tenang dalam melambat. Pikirkan berapa kali kau terburu-buru ke dalam sesuatu, hanya untuk menyadari nanti bahwa kau melewatkan sesuatu yang penting. Mungkin kau terburu-buru dalam percakapan dan mengatakan sesuatu yang tidak kau maksud. Atau kau membuat keputusan terlalu cepat dan harus mundur. Keindahan melambat adalah bahwa itu memberimu ruang untuk membuat keputusan dengan kebijaksanaan, bukan tergesa-gesa. Itu memungkinkanmu mundur dan mengevaluasi, mempertanyakan, mempertimbangkan kembali. Dan saat kau mengambil waktu itu, keputusanmu lebih kuat, lebih penuh pertimbangan, lebih selaras dengan nilai sejati MU. Kau berhenti bertindak dari ketakutan, dari impuls, dari tekanan. Kau mulai bertindak dari kejernihan, dari keyakinan, dari percaya diri. Jadi, lain kali dunia mempercepat, ambil momen untuk bernapas. Perlambat tempo MU. Rasakan ketegangan mengendur. Dan sadari bahwa dengan melakukannya, kau bukan hanya menghindari kesalahan, kau menciptakan ruang untuk kebijaksanaan. Kau memilih untuk bergerak dengan tujuan, bukan tersapu dalam arus yang tidak melayanimu. Kau menunjukkan pada dunia bahwa sementara mereka berlari menuju garis finish, kau dengan tenang berjalan di jalur MU sendiri, yakin bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. 5. Perhatikan apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Aneh betapa mudahnya kita percaya seseorang saat kata-katanya sesuai dengan apa yang ingin kita dengar. Kita tertarik pada kebaikan, terkesan oleh janji, kadang bahkan terhibur oleh permintaan maaf. Tapi kata-kata, seindah dan meyakinkannya, murah, bisa dilatih, dibentuk, disajikan dengan nada yang tepat untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang benar-benar mengungkap seseorang bukan apa yang mereka katakan, tapi apa yang mereka lakukan saat tidak ada yang melihat, atau saat segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka.
Disitulah kebenaran hidup, bukan di momen tenang, tapi di momen tekanan, keheningan, dan ketidaknyamanan. Saat itulah pola mulai terlihat. Dan begitu kau mulai benar-benar melihat ini, kau tidak bisa tidak melihatnya lagi. Kau mulai memperhatikan perbedaan antara apa yang orang katakan mereka hargai, dan apa yang tindakan mereka tunjukkan. Kau menangkap ketidakkonsistenan kecil, teman yang bilang mendukungmu, tapi selalu menemukan cara untuk mengalihkan percakapan kembali ke diri mereka. Rekan kerja yang bicara tentang kerja tim, tapi menghilang saat ada kerjaan nyata untuk dibagi. Orang yang bilang mereka mencintai kejujuran, tapi hanya saat itu tidak menantang mereka. Tidak ada yang kebetulan. Itu pola, dan pola tidak berbohong. Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan penampilan dari realitas, bukan hanya di dunia di sekitar kita, tapi di orang-orang. Itu mendorong kita untuk mengembangkan pikiran tenang yang tidak terpengaruh oleh pesona atau terpikat oleh pembicaraan manis. Karena Stoik mengerti bahwa realitas bukan di apa yang dikatakan, tapi di apa yang diulang. Marcus Aurelius menulis, "Kau harus lebih langsung dan sederhana, dan tidak menyembunyikan pikiranmu." Ide itu juga meluas keluar saat kita belajar mengamati orang lain dengan kejernihan alih-alih bias atau harapan. Kita berhenti ditipu oleh kesan permukaan. Kita mulai hidup dalam kebenaran, bukan ilusi. Carl Jung pernah menunjukkan, kau adalah apa yang kau lakukan, bukan apa yang kau katakan akan kau lakukan. Pernyataan itu lebih tajam dari yang terlihat. Karena saat kita menerima kebenaran itu, kita tidak hanya mulai melihat orang lain lebih jelas. Kita juga mulai menuntut standar yang sama pada diri sendiri. Mengamati perilaku menjadi cermin. Kau mulai menangkap kontradiksi sendiri. Di mana tindakanmu gagal memenuhi kata-katamu? Di mana kau berjanji lebih dari yang kau penuhi? Ini bukan tentang penghakiman. Ini tentang kesadaran. Kesadaran adalah yang memberimu kekuatan untuk tumbuh. Tapi saat berhubungan dengan orang lain, kesadaran yang sama adalah yang melindungi kedamaianmu. Kesalahan yang kebanyakan orang buat adalah terlalu keras mencoba membuat alasan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan pembicaraan. Mereka sedang melalui sesuatu. Mereka tidak bermaksud begitu. Mereka bilang mereka sedang berusaha. Dan meski kasih sayang penting, begitu juga ketajaman. Ada perbedaan antara seseorang tersandung dan seseorang menunjukkan pola padamu. Dan begitu itu pola, itu bukan kebingungan lagi. Itu pilihan. Saat seseorang berulang kali datang terlambat, melanggar janji, mengabaikan kekhawatiranmu, atau menghindari akuntabilitas, mereka bukan membuat kesalahan. Mereka membuat pernyataan. Kau hanya harus cukup tenang untuk mendengarkan. Saat kau melepaskan diri dari kebisingan emosional, kau mulai mengumpulkan bukti, bukan untuk membangun kasus, tapi untuk melihat dengan jelas. Stoik tidak bereaksi pada setiap kata. Dia mengamati, dia mendengarkan, dan dengan melakukannya, dia melihat gambaran keseluruhan. Seiring waktu, kau akan belajar bahwa tindakan tidak hanya menunjukkan karakter. Tindakan adalah karakter. Cara seseorang menangani tanggung jawab. Cara mereka memperlakukan seseorang yang tidak mereka butuhkan. Cara mereka bicara tentang orang di balik pintu tertutup. Itulah indikator nyata, bukan permintaan maaf mereka, bukan afirmasi mereka, bukan bahkan reputasi mereka. Karena kebiasaan tidak pernah berbohong. Dan saat kau bergerak lambat dan penuh pertimbangan, kau akan menemukan bahwa dunia di sekitarmu mulai berubah. Orang mulai memperhatikan ketenanganmu. Mereka mulai menghormati kemampuanmu untuk tetap berpijak. Dan saat itulah kau sadar betapa kuatnya ketenangan. Stoicisme mengajarkan bahwa peristiwa eksternal di luar kendali kita, tapi respons kita selalu dalam kekuatan kita. Di dunia yang ingin kita mempercepat, bereaksi tanpa berpikir, berlari dari satu hal ke hal lain, jalan stoik adalah melambat, mengamati, dan merespons dengan tujuan. Saat hidup melempar kekacauan padamu, hal paling kuat yang bisa kau lakukan adalah tarik napas dalam, berhenti sejenak, dan berpikir sebelum bertindak. Kekuatan pikiran tenang bukan dalam melawan badai, tapi dalam memilih cara menavigasinya. Saat kau melambat, kau mulai melihat dunia secara berbeda. Kau mulai sadar bahwa kau tidak perlu bersaing dengan terburu-buru dunia. Kau tidak perlu terperangkap dalam kegilaan. Sebaliknya, kau menemukan irama sendiri, tempo sendiri. Dan dalam irama itu, kau menjadi tak terhentikan.
Bagian paling luar biasa dari melambat adalah bahwa itu tidak hanya menguntungkanmu, itu mengubah cara orang lain melihatmu. Orang-orang yang terburu-buru, yang bereaksi impulsif, yang membuat keputusan cepat, mereka mudah dipengaruhi, mudah dimanipulasi, mudah tergelincir. Tapi saat kau melambat, saat kau mengendalikan tempo kau menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kau menjadi ketenangan dalam badai, yang berdiri teguh saat dunia berputar di sekitarmu. Dan itu sendiri adalah pesan kuat. Itu mengirim sinyal ke semua orang di sekitarmu bahwa kau tidak tergoyahkan oleh kekacauan mereka. Kau tidak tergoyahkan oleh urgensi mereka. Kau mengendalikan tindakanmu sendiri, keputusanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Dan itulah kekuatan utama. Ada juga keanggunan tenang dalam melambat. Pikirkan berapa kali kau terburu-buru ke dalam sesuatu, hanya untuk menyadari nanti bahwa kau melewatkan sesuatu yang penting. Mungkin kau terburu-buru dalam percakapan dan mengatakan sesuatu yang tidak kau maksud. Atau kau membuat keputusan terlalu cepat dan harus mundur. Keindahan melambat adalah bahwa itu memberimu ruang untuk membuat keputusan dengan kebijaksanaan, bukan tergesa-gesa. Itu memungkinkanmu mundur dan mengevaluasi, mempertanyakan, mempertimbangkan kembali. Dan saat kau mengambil waktu itu, keputusanmu lebih kuat, lebih penuh pertimbangan, lebih selaras dengan nilai sejati Kau berhenti bertindak dari ketakutan, dari impuls, dari tekanan. Kau mulai bertindak dari kejernihan, dari keyakinan, dari percaya diri. Jadi, lain kali dunia mempercepat, ambil momen untuk bernapas. Perlambat tempo rasakan ketegangan mengendur, dan sadari bahwa dengan melakukannya, kau bukan hanya menghindari kesalahan, kau menciptakan ruang untuk kebijaksanaan. Kau memilih untuk bergerak dengan tujuan, bukan tersapu dalam arus yang tidak melayanimu. Kau menunjukkan pada dunia bahwa sementara mereka berlari menuju garis finish, kau dengan tenang berjalan di jalur sendiri, yakin bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. 5. Perhatikan apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Aneh betapa mudahnya kita percaya seseorang saat kata-katanya sesuai dengan apa yang ingin kita dengar. Kita tertarik pada kebaikan, terkesan oleh janji, kadang bahkan terhibur oleh permintaan maaf. Tapi kata-kata, seindah dan meyakinkannya, murah, bisa dilatih, dibentuk, disajikan dengan nada yang tepat untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang benar-benar mengungkap seseorang bukan apa yang mereka katakan, tapi apa yang mereka lakukan saat tidak ada yang melihat, atau saat segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Disitulah kebenaran hidup, bukan di momen tenang, tapi di momen tekanan, keheningan, dan ketidaknyamanan. Saat itulah pola mulai terlihat, dan begitu kau mulai benar-benar melihat ini, kau tidak bisa tidak melihatnya lagi. Kau mulai memperhatikan perbedaan antara apa yang orang katakan mereka hargai dan apa yang tindakan mereka tunjukkan. Kau menangkap ketidakkonsistenan kecil, teman yang bilang mendukungmu, tapi selalu menemukan cara untuk mengalihkan percakapan kembali ke diri mereka. Rekan kerja yang bicara tentang kerja tim, tapi menghilang saat ada kerjaan nyata untuk dibagi. Orang yang bilang mereka mencintai kejujuran, tapi hanya saat itu tidak menantang mereka. Tidak ada yang kebetulan. Itu pola, dan pola tidak berbohong. Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan penampilan dari realitas, bukan hanya di dunia di sekitar kita, tapi di orang-orang. Itu mendorong kita untuk mengembangkan pikiran tenang yang tidak terpengaruh oleh pesona atau terpikat oleh pembicaraan manis. Karena Stoik mengerti bahwa realitas bukan di apa yang dikatakan, tapi di apa yang diulang. Marcus Aurelius menulis, kau harus lebih langsung dan sederhana, dan tidak menyembunyikan pikiranmu. Ide itu juga meluas keluar, saat kita belajar mengamati orang lain dengan kejernihan alih-alih bias atau harapan, kita berhenti ditipu oleh kesan permukaan. Kita mulai hidup dalam kebenaran, bukan ilusi. Carl Jung pernah menunjukkan, kau adalah apa yang kau lakukan, bukan apa yang kau katakan akan kau lakukan. Pernyataan itu lebih tajam dari yang terlihat. Karena saat kita menerima kebenaran itu, kita tidak hanya mulai melihat orang lain lebih jelas. Kita juga mulai menuntut standar yang sama pada diri sendiri. Mengamati perilaku menjadi cermin. Kau mulai menangkap kontradiksi sendiri. Di mana tindakanmu gagal memenuhi kata-katamu? Di mana kau berjanji lebih dari yang kau penuhi?
Ini bukan tentang penghakiman. Ini tentang kesadaran. Kesadaran adalah yang memberimu kekuatan untuk tumbuh. Tapi saat berhubungan dengan orang lain, kesadaran yang sama adalah yang melindungi kedamaianmu. Kesalahan yang kebanyakan orang buat adalah terlalu keras mencoba membuat alasan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan pembicaraan. Mereka sedang melalui sesuatu. Mereka tidak bermaksud begitu. Mereka bilang mereka sedang berusaha. Dan meski kasih sayang penting, begitu juga ketajaman. Ada perbedaan antara seseorang tersandung dan seseorang menunjukkan pola padamu. Dan begitu itu pola, itu bukan kebingungan lagi. Itu pilihan. Saat seseorang berulang kali datang terlambat, melanggar janji, mengabaikan kekhawatiranmu, atau menghindari akuntabilitas, mereka bukan membuat kesalahan. Mereka membuat pernyataan. Kau hanya harus cukup tenang untuk mendengarkan. Saat kau melepaskan diri dari kebisingan emosional, kau mulai mengumpulkan bukti, bukan untuk membangun kasus, tapi untuk melihat dengan jelas. Stoik tidak bereaksi pada setiap kata. Dia mengamati, dia mendengarkan, dan dengan melakukannya, dia melihat gambaran keseluruhan. Seiring waktu, kau akan belajar bahwa tindakan tidak hanya menunjukkan karakter. Tindakan adalah karakter. Cara seseorang menangani tanggung jawab. Cara mereka memperlakukan seseorang yang tidak mereka butuhkan. Cara mereka bicara tentang orang di balik pintu tertutup. Itulah indikator nyata, bukan permintaan maaf mereka, bukan afirmasi mereka, bukan bahkan reputasi mereka. Karena kebiasaan tidak pernah berbohong. 6. Terima apa yang bisa salah. Hidup bisa tidak terduga, dan kadang melemparkan hal-hal yang tidak pernah kita lihat datang. 1 menit semuanya berjalan baik. Menit berikutnya kau diserang masalah yang tidak kau antisipasi. Mudah panik di momen seperti itu. Bahkan, kebanyakan orang melakukannya. Mereka terkena yang tak terduga, dan seketika mulai bereaksi dari ketakutan. Seolah dilempar ke dalam badai tanpa persiapan. Dan yang terburuk, mereka begitu terkejut oleh rasa sakit sehingga membiarkan itu mengendalikan mereka. Mereka tidak tahu cara mengelolanya, jadi mereka tersesat di dalamnya. Mereka menjadi korban emosi mereka sendiri. Tapi ada cara lain untuk hidup. Cara di mana kau mempersiapkan yang terburuk, bukan karena kau ingin itu terjadi, tapi karena kau menolak membiarkan itu mendefinisikanmu saat itu terjadi. Filsuf Stoik adalah ahli dalam ide ini. Mereka mengerti bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, tapi tentang bagaimana kita menanganinya saat itu pasti datang. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Yang dia maksud adalah bahwa rasa sakit dan kesulitan adalah bagian dari hidup. Mereka akan datang, tidak peduli seberapa keras kau mencoba menghindarinya. Tapi kualitas hidupmu, kedamaian yang kau pertahankan, cara kau bergerak melalui kesulitan, tergantung pada bagaimana kau mempersiapkan diri secara mental. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Ini tentang secara mental mempersiapkan untuk momen saat hal-hal salah, sehingga saat itu terjadi, itu tidak mengguncangmu dari jalur. Kebanyakan orang berjalan melalui hidup mengharapkan semuanya berjalan lancar. Dan saat hal-hal runtuh, mereka panik. Mereka kewalahan oleh emosi. Dan sebelum sadar, mereka tenggelam dalam stres dan kecemasan. Mereka tidak mengharapkan kegagalan. Jadi saat datang, terasa seperti akhir dunia. Tapi mereka yang tenang di hadapan kesulitan, yang telah meluangkan waktu untuk secara mental mempersiapkan skenario terburuk, bisa menavigasi badai dengan pikiran jernih. Mereka sudah berjalan melalui yang terburuk di pikiran mereka. Mereka sudah menghadapi ide kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, dan mereka menerimanya. Bukan karena ingin itu terjadi, tapi karena mereka tahu mereka bisa menanganinya jika itu terjadi. Lihat, saat kau secara mental mempersiapkan apa yang bisa salah, kau berhenti menjadi korban saat itu terjadi. Kau tidak bisa memprediksi setiap detail hidupmu, tapi kau bisa memilih bagaimana kau bereaksi terhadapnya. Orang-orang paling tenang adalah yang sudah secara mental melatih tantangan yang mungkin datang. Mereka tahu bahwa penderitaan dan kemunduran adalah bagian tak terelakkan dari pengalaman manusia, dan mereka tidak takut padanya. Bahkan, mereka merangkul ketidaknyamanan sebagai bagian dari pertumbuhan mereka. Ini tidak berarti mereka mencari rasa sakit atau kegagalan. Tapi mereka menerima bahwa hal-hal ini hanyalah bagian dari siklus hidup. Dan karena mereka telah menerima ini,
Mereka tetap teguh saat tantangan muncul. Carl Jung berbicara tentang kekuatan menghadapi bayangan, bagian dari diri kita yang kita coba abaikan atau tolak. Dia berkata, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tapi dengan membuat kegelapan sadar. Ide ini langsung terhubung dengan menerima yang terburuk yang bisa terjadi. Kau tidak mendapatkan kekuatan dengan berpura-pura semuanya sempurna. Kau tidak menjadi tangguh secara emosional dengan mengabaikan kemungkinan kegagalan. Sebaliknya, kau menjadi kuat dengan mengakui ketakutanmu, dengan menghadapi skenario terburuk di pikiranmu, dan dengan menerima bahwa itu dalam ranah kemungkinan. Dengan melakukannya, kau mengembangkan ketabahan mental untuk menghadapi apapun yang datang. Ini tidak berarti kau harus terus-menerus berdiam dalam negativitas atau mempersiapkan bencana di setiap belokan. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan konstan akan apa yang bisa salah. Ini tentang mempersiapkan pikiranmu untuk tidak terguncang saat itu terjadi. Tentang menerima bahwa kau tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kau bisa mengendalikan reaksi emu terhadapnya. Jika kau terus lari dari kemungkinan rasa sakit, kau hidup dalam ketakutan akan itu, dan ketakutan itu menahanmu dari benar-benar hidup. Kau menjadi cemas dan lumpuh oleh bagaimana kalau. Tapi saat kau menerima potensi kesulitan, kau berhenti takut padanya. Kau berhenti takut pada yang tidak diketahui. Sebaliknya, kau siap menghadapinya dengan kejernihan, kekuatan, dan tekad. Saat kau merangkul pola pikir ini, kau mulai mendekati hidup dengan kepercayaan diri yang tenang. Kau tidak terganggu oleh setiap hambatan kecil. Kau tidak membiarkan kemunduran mendefinisikanmu. Kau sudah siap untuk mereka, dan saat datang, kau menghadapinya dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan dirimu sendiri. Ini tidak berarti kau tidak merasakan rasa sakit atau frustrasi. Tapi itu berarti kau tidak membiarkan emosi itu mengendalikanmu. Kau tidak membiarkan mereka mendikte langkah berikutnya. Kau tetap berpijak karena kau sudah secara mental mempersiapkan momen ini. Inilah mengapa Stoik begitu banyak bicara tentang ketahanan batin. Mereka tidak tertarik menghindari rasa sakit. Mereka tertarik pada cara menghadapinya tanpa dihancurkan olehnya. Seneca berkata, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam realitas. Ini poin penting. Sebagian besar ketakutan dan panik yang kita rasakan di hadapan kesulitan datang dari membayangkan hasil terburuk, bukan dari peristiwa aktual. Kita membangun cerita di pikiran kita tentang apa yang akan terjadi, dan cerita itu sering lebih buruk dari realitas. Dengan secara mental mempersiapkan yang terburuk, kau menghilangkan ketakutan akan yang tidak diketahui. Kau berhenti membayangkan yang terburuk, dan mulai fokus pada apa yang bisa kau kendalikan. Dan saat rasa sakit nyata datang, kau akan melihat bahwa itu jarang seburuk ketakutan yang kau bangun di sekitarnya. Saat hidup memukul keras, pikiran tenang bergerak dengan tujuan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada panik. Kau sudah membayangkan badai. Kau sudah mempersiapkannya. Jadi saat tiba, seolah kau pernah ada di sini sebelumnya. Pikiran tenang mengerti bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang belajar menanganinya. Saat kau secara mental siap, tindakanmu menjadi jelas dan tegas. Kau berhenti membuang waktu dalam ketidakpastian. Kau bertindak dengan keyakinan yang datang dari mengetahui kau sudah membayangkan yang terburuk, dan kau bisa menanganinya. Itulah cara kau tetap tidak terguncang. Dengan secara mental mempersiapkan kegagalan, kehilangan, dan rasa sakit, kau membebaskan diri dari ketakutan. Kau berhenti hidup dalam perlawanan terhadap apa yang mungkin salah, dan mulai hidup dengan pengetahuan bahwa kau bisa menghadapi apapun yang dilemparkan hidup padamu. Kau sudah berjalan melalui skenario terburuk di pikiranmu, jadi saat itu terjadi, kau tidak gentar, kau tidak runtuh. Kau hanya menghadapinya dengan tekad teguh dari seseorang yang tahu mereka bisa menangani apapun yang datang selanjutnya. Hidup akan melempar bola melengkungnya. Orang akan mengecewakanmu. Hal-hal tidak akan berjalan sesuai rencana. Tapi jika kau sudah menerima itu dari awal, kau tidak perlu panik saat itu terjadi. Kau bisa tetap tenang, terkumpul, dan siap bergerak maju. Saat kau menerima apa yang bisa salah, kau mengambil kekuatan dari ketakutan. Kau berhenti dikendalikan oleh ketakutan akan yang tidak diketahui, dan mulai hidup dengan keyakinan bahwa kau bisa menangani apapun yang datang. Inilah esensi ketahanan Stoik, bukan menghindari kesulitan, tapi menghadapinya dengan rahmat,
kebijaksanaan, dan kekuatan tenang yang datang dari mengetahui kau siap untuk apapun yang mungkin di bawah hidup. 7. Sembunyikan lapar MU. Ada sesuatu yang hampir memabukkan tentang mengumumkan tujuanmu. Kau merasakan gelombang kegembiraan saat berbagi ambisimu dengan orang lain. Kebanggaan yang datang dengan mengucapkan impianmu ke dalam keberadaan. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Saat kau mengumandangkan tujuanmu dari atap, kau sering mengalihkan diri dari pekerjaan nyata. Semakin kau berbicara, semakin sedikit kau melakukan. Semakin kau mengumumkan rencanamu, semakin kau mengundang tekanan dan harapan eksternal ke dalam campuran. Kau membiarkan kebisingan opini orang lain menghalangi fokusmu. Di dunia yang terus menuntut validasi, ada kekuatan dalam tetap diam. Kekuatan dalam membiarkan hasilmu berbicara sendiri. Dalam filsafat Stoik, ada konsep krusial untuk memahami mengapa ini berhasil. Ide bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain. Marcus Aurelius, dalam meditasi mendalamnya tentang bahaya mencari validasi eksternal, berkata, "Jangan menginginkan apa yang kau tidak miliki, tapi pikirkan hal-hal yang kau miliki, yang jutaan orang akan iri." Ide ini berbicara langsung ke jantung ambisi. Kita sering terjebak dalam ide bahwa kesuksesan didefinisikan oleh orang lain yang melihat usaha kita, oleh mereka yang mengakui perjalanan kita. Tapi ambisi Stoik sejati bukan tentang mengesankan orang lain. Ini tentang tetap fokus pada pekerjaan itu sendiri. Tentang menemukan nilai dalam apa yang kau bangun, bukan dalam bagaimana itu terlihat bagi orang lain. Pikirkan saat-saat kau terlalu vokal tentang tujuanmu. Pada awalnya, terasa baik, bukan? Orang mengangguk. Mereka mengucapkan selamat. Mungkin bahkan menawarkan saran. Tapi inilah jebakannya. Begitu kau mengumumkan lapar MU, kau mengundang gangguan. Orang mulai mempertanyakanmu. Mereka menjadi investasi dalam perjalananmu, menawarkan umpan balik yang tidak diminta, atau lebih buruk, menunggu kau gagal. Mereka mulai melacak kemajuanmu, menunggu momen kau tergelincir. Mengapa? Karena mereka tidak tahu usaha nyata di balik tujuanmu. Mereka tidak melihat keringat, malam larut, pengorbanan. Mereka hanya melihat pengumuman mengilap yang kau buat. Dan di ruang itu, kau mulai mengukur kemajuanmu berdasarkan standar mereka alih-alih milikmu sendiri. Jalan Stoik mengatakan untuk menghindari jebakan itu, jangan mencari validasi dari orang lain. Jangan terganggu oleh tepuk tangan atau kritik. Sebaliknya, tetap fokus pada perjalanan itu sendiri. Bekerja dalam diam. Bergerak maju dengan disiplin dan usaha teguh. Dan biarkan hasil melakukan pembicaraan. Ini tidak berarti kau tidak pernah berbagi visimu dengan siapapun. Ini berarti kau mengerti bahwa kerjaan nyata, bagian yang paling penting, dilakukan dengan tenang. Kekuatan sejati ambisi terletak pada konsistensi dan disiplin, bukan dalam mengumandangkan niatmu ke dunia. Bagaimana kalau bagian dari menjadi siapa kau sebenarnya adalah menyadari bahwa kau tidak perlu menyiarkan setiap langkah perjalananmu untuk merasa divalidasi? Bagaimana kalau kau bisa mengambil energi itu, kegembiraan berbagi tujuanmu, dan mengarahkannya ke dalam? Bagaimana kalau energimu bisa dihabiskan untuk menciptakan alih-alih berbicara tentang apa yang ingin kau ciptakan? Saat kau berhenti mengumumkan lapar MU akan kesuksesan, dan mulai bekerja dengan tenang menujunya, kau mulai menjelma menjadi kesuksesan itu jauh sebelum dunia memperhatikan. Kau tumbuh ke dalamnya. Dan saat dunia akhirnya menyusul, hasil akan berbicara sendiri. Ini bukan tentang berpura-pura acuh tak acuh. Ini tentang menghilangkan kebutuhan untuk terus membuktikan diri. Lapar MU akan kesuksesan tidak perlu disiarkan. Tidak perlu divalidasi oleh suka, bagikan, atau komentar. Itu hanya perlu dipupuk melalui tindakan konsisten. Stoik percaya pada ketahanan tenang. Melakukan hal yang benar karena itu benar, bukan karena itu memberimu hadiah atau tepukan di punggung. Saat kau memahami ini, kau berhenti mengandalkan orang lain untuk mengenali pekerjaanmu. Kau sadar bahwa ukuran sejati kemajuanmu terletak bukan pada opini orang lain, tapi pada pertumbuhan dan komitmen MU sendiri. Saat kau tidak mengumumkan tujuanmu, orang di sekitarmu mulai salah paham. Mereka mungkin salah mengira diam MU sebagai ketidakpedulian atau kurangnya ambisi. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Saat orang berpikir kau acuh tak acuh, itulah saat mereka menurunkan penjagaan. Mereka berhenti mengukurmu,
berhenti menunggu kau membuktikan sesuatu. Mereka tidak lagi mengawasi setiap gerakanmu. Dan saat itulah kau bisa maju, bukan dengan keras menyatakan niatmu, tapi dengan membiarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bayangkan kau sedang mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan butuh bulan, mungkin tahun, untuk dicapai. Sekarang bayangkan memberitahu semua orang tentang itu. Kau akan disambut dengan kegembiraan pada awalnya, tapi segera komentar mulai datang. Beberapa akan menyemangati, yang lain akan melempar keraguan. Orang akan mulai mengharapkan hasil segera, dan tekanan meningkat. Dan apa yang terjadi? Kau mulai bekerja menuju harapan mereka alih-alih milikmu sendiri. Kau menjadi terganggu oleh opini mereka, oleh persetujuan mereka, atau lebih buruk, oleh keraguan mereka. Tapi bagaimana kalau kau menyimpan lapar itu untuk dirimu sendiri? Bagaimana kalau kau bekerja dengan tekun, dengan tenang, tanpa mencari izin atau validasi? Kemajuanmu menjadi milikmu sendiri. Dan seiring waktu, saat hasilnya tak terbantahkan, dunia akan mengenali usahamu. Stoisisme mengajarkan bahwa jalan menuju kesuksesan sejati bukan dalam mencari pujian atau menghindari kritik, tapi dalam menerima keduanya tanpa membiarkan mereka mengendalikanmu. Orang di jalan stoik bekerja bukan untuk penghargaan, tapi untuk kepuasan intrinsik melakukan pekerjaan. Saat ambisimu selaras dengan nilaimu, kau tidak perlu mengumumkannya. Kau hanya mengejarnya dengan tujuan. Fokusmu tetap ke dalam. Disiplinmu menguat, dan pekerjaanmu menjadi cerminan dari siapa kau, bukan siapa yang kau ingin orang pikirkan. Godaan untuk mencari pujian itu nyata. Rasanya enak mendengar orang melihat potensimu. Tapi ingat ini, saat kau beraksi untuk tepuk tangan, kau tidak lagi beraksi untuk dirimu sendiri. Kau beraksi untuk harapan orang lain, dan itu mengubah segalanya. Saat kau membungkam kebutuhan untuk dipuji, saat kau fokus hanya pada pekerjaan dan membiarkan hasil berbicara sendiri, kau menemukan kepuasan yang lebih dalam, lebih abadi. Lapar MU akan kesuksesan menjadi terinternalisasi. Ini bukan tentang dilihat. Ini tentang menjadi siapa kau ditakdirkan. Seneca pernah menulis, bukan karena kita punya waktu hidup yang pendek, tapi karena kita membuang-buang banyak darinya. Ini berbicara langsung pada kecenderungan kita membuang waktu mencari validasi eksternal. Saat kita terjebak mencoba membuktikan diri, kita membuang waktu yang bisa dihabiskan untuk membangun. Alih-alih mengisi dunia dengan kata-kata, isilah dengan tindakan. Fokus pada proses, bukan pengakuan. Saat kau tetap berpijak dalam tujuanmu dan terus bekerja dalam diam, kau tidak hanya menghindari gangguan, kau membangun sesuatu yang nyata. Sesuatu yang akan bertahan, dan pada akhirnya, hasilmu akan berbicara banyak. Ambisi, saat berakar pada prinsip stoik, adalah tenang, teguh, dan kuat. Ini bukan tentang kebisingan. Ini tentang disiplin tenang yang bergerak maju tanpa gembar-gembor, tanpa perlu dilihat. Perjalanan